Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfan Hafiz Ahmad Rasyad dengan NIM 102012400180 akan menjelaskan tentang apa yang saya pelajari di CLO2. Nah, yang saya pelajari di CLO2 itu tentang konsep molekul dan ion dalam stoikiometri. Kita masuk ke molekul dulu. Yang pertama, molekul. Molekul adalah gabungan dua atau lebih atom yang terikat secara kimia. Molekul dapat berupa molekul unsur, terdiri dari atom-atom sejenisnya, misalnya O2, H2O, dan lain-lain. Yang kedua, ada molekul senyawa, terdiri dari atom-atom berbeda. Contohnya H2O, CO2H, CO2H2O, dan lain-lain. Dalam stoikiometri, molekul digunakan untuk menghitung jumlah zat berdasarkan rumus molekulnya. Yang kedua, ada ion. Ion adalah partikel bermuatan listrik yang terbentuk ketika atom atau molekul kehilangan atau mendapatkan elektron. Nah, di ion itu ada yang namanya kation dan anion. Nah, kation itu ion bermuatan positif, misalnya Na+, Ca2+, Na, dan lain-lain. Nah, di anion itu ion bermuatan negatif. Jadi, kation itu bermuatan positif dan anion itu bermuatan negatif. Misal dari anion, SO4, ClSO42, dan lain-lain. Dalam senyawa ionik, stoikiometri melibatkan rasio ion positif dan negatif yang membentuk senyawa netral. Misalnya NaCl, CaCl2, NaCl, CaCl, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, stoikiometri molekul dan ion. Stoikiometri mempelajari hubungan kuantitatif antara zat dalam reaksi kimia berdasarkan hukum kekekalan massa dan konsep mol. Nah, di stoikiometri molekul dan ion tuh ada namanya rumus empiris dan molekul, sama satu lagi rumus kimia senyawa ionik. Yang rumus empiris dan molekul, rumus empiris memberikan perbandingan terkecil atom dalam senyawa, sedangkan rumus molekul menunjukkan jumlah atom sesungguhnya. Nah, kalau misalkan rumus kimia senyawa ionik menyatakan perbandingan ion-ion berdasarkan muatan total yang harus seimbang, misalnya Al2, SO4, dan lain-lain. Mol dan konstanta Avogadro digunakan untuk menghitung jumlah molekul atau ion dalam sampel zat. 4. Aplikasi dalam perhitungan stoikiometri. Yang pertama itu ada reaksi kimianya. Nah, kalau dari reaksi kimianya itu kita tuh menghitung jumlah reaktan dan produk. Yang kedua ada larutan elektrolit. Larutan elektrolit itu buat menghitung konsentrasi ion dalam larutan berdasarkan molaritas dan disosiasi elektrolit. Yang ketiga, hukum perbandingan. Menggunakan stoikiometri untuk menentukan rasio massa atau mol zat dalam reaksi kimia. Konsep molekul dan ion merupakan dasar penting dalam memahami stoikiometri yang memungkinkan analisis kuantitatif dalam reaksi kimia. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Oke, pertanyaan nomor 1. Apa perbedaan utama antara molekul dan ion dalam stoikiometri? Jawabannya adalah molekul gabungan dua atau lebih atom yang terikat secara kimia tanpa muatan listrik. Misalnya H2OH, 2OH2O, atau CO2CO, 2CO2. Molekul digunakan dalam stoikiometri untuk menghitung jumlah zat berdasarkan rumus molekul dan hubungan antar atom dalam senyawa. Jadi, molekul itu gabungan dua atau lebih atom yang terikat secara kimia tanpa muatan listrik. Jadi, gabungan dari atom, beberapa atom mungkin bisa dari dua atau mungkin lebih, tapi tanpa muatan listrik. Nah, yang kedua itu ada ion. Ion adalah partikel bermuatan listrik yang terbentuk akibat kehilangan atau perolehan elektron. Ion digunakan dalam stoikiometri untuk menghitung rasio ion positif atau kation dan negatif anion. Nah, seperti tadi yang sudah dipelajari dari kation dan anion. Dalam senyawa ionik seperti Na+, Na+Na, dan Cl-, Cl-, dalam NaCl, NaCl. Oke. Selesai sudah pertanyaan pertama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana konstanta Avogadro digunakan dalam perhitungan jumlah molekul atau ion? Jawabannya adalah konstanta Avogadro 6,022
6,022 kali 10236,0,22 per waktu digunakan untuk menghubungkan jumlah mol suatu zat dengan jumlah partikelnya, atom, molekul, atau ion. Mungkin sampai sini. Oh iya, saya dapat jurnalnya dari Jurnal Praktikum Stoikiometri Zahira Virduatama Christian Robinsar Manurung pada tahun 2021. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.